Di episode kali ini kembali kita akan visit profil yang menarik, yaitu dari profilnya seorang ratu. Oke, menariknya nama lain dari yang akan kita bahas ini adalah Hadasa. Ya, harusnya sudah langsung menjawab ya. Harusnya. Kalau saya bilang Hadasa. Dan melalui pengaruhnya, dia menyelamatkan dirinya dan juga kaum sebangsanya. Ya. Nah, itu paling menarik dari kisah yang akan kita bahas ini ya. Halo teman-teman Facebook, kita ketemu lagi di Facebook What's on Your Mind. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan semoga semuanya sehat-sehat. Di episode kali ini kembali kita akan visit profil yang menarik, yaitu dari profilnya seorang ratu. Mungkin kita udah beberapa kali visit profil ini, tapi ada selalu hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Dan di episode kali ini kita akan mempelajarinya bersama dengan Pendeta Antonius. Halo Pendeta. Halo sis, bertemu lagi. Apa kabar Pendeta? Kali ini, puji Tuhan, sehat-sehat walafiat. Sehat walafiat, tetap semangat Pendeta ya. Amin, tetap semangat. Iya, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sela-sela pelayanannya untuk berbagi bersama di Facebook. Nah, seperti biasa kita belum spill dulu nih namanya siapa. Tapi tadi udah ada hint-hint ya, ada seorang ratu, pernah juga kita visit profilnya beberapa kali. Dan hint apa nih yang menarik yang Pendeta mau bagikan? Oke, menariknya nama lain dari yang akan kita bahas ini adalah Hadasa. Ya, harusnya sudah langsung menjawab ya. Harusnya. Kalau saya bilang Hadasa. Dan melalui pengaruhnya, dia menyelamatkan dirinya dan juga kaum sebangsanya. Ya. Nah, itu paling menarik dari kisah yang akan kita bahas ini ya. Oke, kalau tidak salah Hadasa itu punya arti yang menarik ya. Ini sebuah kuis-kuis zaman saya SD ini, kok nggak salah artinya berhubungan dengan bintang. Iya. Nama yang sangat cantik dan kali ini di episode kali ini mungkin kita akan melihat si Hadasa, sebut saja lah namanya Esther. Iya. Kita akan melihat Esther ini selain sebagai seorang ratu, tapi seorang pahlawan juga. Betul, betul. Ya, kita banyak di Indonesia ini dengan perjuangan kita yang bertahun-tahun, kita pasti udah kenal banyak sekali pahlawan-pahlawan wanita ya. Betul. Dan di zaman bangsa Israel, Esther ini adalah salah satu pahlawan di bangsa mereka. Betul, betul. Pahlawan wanita lagi, iya kan? Nah, itu yang menarik. Dan perlu juga diketahui tentang Esther ini, dia bukan hanya sekedar seorang wanita yang menawan, cantik parasnya, tetapi dia juga adalah seorang yang saleh, atau bahasa lainnya soleha. Soleha, wanita soleha ya. Betul, wanita soleha. Dan dia terpilih oleh karena ya kesalehannya itu menjadi ratu. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kesalehan atau kesetiaan dari seorang Ratu Esther. Ratu Esther ini juga terkenal lovely. Beberapa kali juga saya baca orang tuh suka melihat dia, very lovely. Oke. Ya, kita akan mengupas lebih banyak tentang kitab Esther ini, dan kalau misalnya teman-teman Facebook punya pendapat pribadi atau hal-hal yang disukai tentang tokoh kita kali ini, jangan lupa komen di bawah. Kita ketemu di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. What's in my mind sih sekarang tentang Esther yang hidup mungkin sebagai kaum minoritas tapi cukup meresahkan. Betul. Di zamannya dia ya Pendeta. Dia kalau tidak salah dia ada di kerajaan Persia. Betul. Dekat Susan atau di benteng Susan. Iya. Nah, mungkin Pendeta boleh kita flashback lagi latar belakang kejadian ini di zaman siapa, di daerah mana, waktunya kapan Pendeta? Oke. Jadi settingan dari kisah Esther ini, atau kita bisa bilang kitab Esther, ini di antara
raja yang mengeluarkan dekret kedua untuk membangun kembali Yerusalem, yaitu Raja Darius, dan dekret ketiga yang dikeluarkan oleh Artasasta. Karena yang menjadi raja dalam kitab Ester adalah Ahasveros. Dan Ahasveros ini ada pemerintahnya di antara kedua raja yang saya sebutkan tadi, yaitu Raja Darius dan kemudian Raja Artasasta. Nah, apa yang saya mau jelaskan dari settingan ini atau background ini, jadi bangsa Israel sebenarnya di dekret pertama, dekret dari Raja Kores memerintahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali Yerusalem. Mereka tidak mau pulang semuanya. Hanya sekitar 50.000 dari sekian ratus ribu yang kembali. Anda bayangkan itu hanya jumlah sangat kecil. Dan salah satu dari mereka yang tetap tinggal di pembuangan, ya kita bisa bilang Persia ini, kerajaan Persia ini adalah tempat pembuangan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yang tetap tinggal ada Mordekai. Siapa Mordekai? Mordekai sebenarnya adalah sepupu dari Esther yang disebut Hadasa. Nah, hanya karena Esther ini lebih muda sehingga Mordekai mengangkat dia sebagai anak. Diangkat anak. Jadi dia yang mengasuh sampai akhirnya Esther jadi dewasa dan wanita yang mandiri. Nah, kenapa sampai dia kemudian diangkat anak oleh Mordekai? Di dalam Esther pasal 2 kita bisa baca ayatnya yang ke-7 ya. Esther pasal 2 ayat 7 boleh dibacakan. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Ya, di situ elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, disinilah menarik. Jadi kalau kita berbicara Esther, itu tidak terpisah dari seorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya ya, Mordekai. Jadi meskipun mereka sepupu, ya kan, sepupu karena orang tua mereka ini saudara, tetapi karena rentang usia yang mungkin cukup jauh, sehingga Mordekai mengangkat Esther sebagai anaknya. Jadi bisa dibilang paman dan sepupu Mordekai ini. Itu hint yang pertama yang kita dapatkan tentang Esther. Dan settingan yang kedua, Ahasveros waktu itu baru saja di komentar Alkitab yang lain menceraikan permaisurinya, yaitu Ratu Wasti. Diceraikan karena tidak mau mengikuti perintah dari sang suami, Raja Ahasveros. Jadi karena sudah tidak ada ratunya, permaisurinya, sehingga terjadilah bahwa mereka bikin sayembara. Ya, sayembara, kompetisi, perlombaan untuk mencari seorang ratu yang baru. Nah, ini menarik. Pernah nggak di Indonesia dibuat kayak gitu? Belum. Belum ya. Kontestasi kita saat ini hanya mencari presiden. Ah, iya benar. Nggak ada kontestasi mencari ibu presiden. Iya benar. Karena semua rata-rata kan biasanya memang sudah beristri gitu. Iya. Jarang sih pendeta, masa kita mau cariin istri buat presiden ya, atau istri buat raja. Betul. Nah, inilah menarik dari kebiasaan orang Persia ini. Bahkan mencari ratu pun ada kontesnya. Iya kan? Nah, ketika kontes ini sudah mulai dilaksanakan, ibaratnya kita langsung lompat ke Esther pasal 2 ayat yang ke-17. Ya, silakan dibacakan. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Nah, menarik ya. Jadi dari semua, saya nggak tahu ya bagaimana. Padahal mereka ini semua sudah diperlengkapi. Ya, mungkin sudah pakai makeup, sudah pakai mahkota, sudah pakai baju terbaik, sudah penampilannya pasti yang Yahud, yang oke. Mungkin yang cantik nggak cuma Esther juga pada saat itu ya, pendeta. Tapi bayangkan dari semua itu hanya Esther yang katanya apa tadi? Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Saya pikir di sini juga ada peran ilahi, ya, yang menaruh kasih itu di dalam hati sang Raja Ahasveros. Bayangkan kalau dikatakan
biar 1000 bintang di langit hanya satu bintang apa? Kejora. Ya, dan itu adalah Esther yang juga namanya artinya bintang, star. Dan kita bisa bilang Esther adalah bintang kejora itu. Apa artinya bintang kejora? Yang paling mentereng, yang paling cemerlang, yang paling terang di antara bintang-bintang yang lain. Nah, mungkin tidak dibahas di situ apa yang membuat Esther ini lebih menarik. Tapi di sini yang dimenangkan adalah apanya? Hati. Iya. Dan hati hanya Tuhan yang mampu mengubahkan. Nah, itu yang pertama. Kalau dari Gaby sendiri, apa yang Gaby dapatkan? Ya, Esther ini menarik buat saya. Dan baru saya temukan sebenarnya di pelajaran yang sekarang ya. Memang selalu ada yang baru. Melanjutkan dari ayat 17, di ayat 18 kan raja akhirnya bikin perjamuan ya, makan-makan karena Esther. Dan mungkin pada saat itu raja itu bebas untuk bikin peraturan baru, menitahkan sesuatu yang baru. Kalau di sini kan kita kongresnya panjang ya untuk menentukan sebuah undang-undang, belum ada demonya, ada protesnya dan lain-lain. Di sini kan panjang. Tapi saat itu Esther baru masuk mungkin karena hati raja sedang bersukacita juga. Influence dari Esther ini bahkan membuat keuntungan bagi negara tersebut atau bagi daerah tersebut di mana bebas pajak. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Berarti emang ini influence-nya Esther nih. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah which is beneficial buat daerah-daerah tersebut, serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Ini mungkin anugerah apa kita yang diberikan kepada Esther. Kita nggak tahu juga nih seberapa hebat anugerah tersebut. Cuman yang saya mau sampaikan adalah memang dari awal, bukan hanya nanti di akhir ya pendeta. Kita kan selama ini selalu highlight bagian di mana Esther itu menyelamatkan bangsanya. Tapi the day Esther datang ke kerajaan tersebut, dia sudah membuat suatu perubahan bagi daerah-daerah. Bukan hanya sekedar perubahan, tetapi sesuatu hal yang menguntungkan orang lain. Ya, kalau Anda punya pengaruh, gunakanlah pengaruh itu untuk menguntungkan orang lain juga, bukan diri Anda sendiri ya. Betul sekali. Padahal waktu itu ya memang mungkin Esther juga anak baru di dunia pemerintahan, belum mengerti politik, pajak dan lain-lain. Tapi ya kalau mungkin dia udah belajar dari masa dia menjadi anak daerah, kita mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Tapi buktinya dia pantas menjadi seorang ratu tuh berarti bukan hanya cantik doang, tapi lovely, baik, dan mungkin dia juga pintar dalam menjadi seorang ratu. Kan biasanya harus ngerti pemerintahan dan politik. Betul. Nah, lebih jauh kita akan bahas tentang penyebab. Ya, jadi kata pepatah, masakan ada asap kalau tidak ada api. Masakan pohon bergoyang kalau tidak ada angin bertiup. Ya kan. Nah, di sini kita akan membahas secara yang nggak perlu panjang-panjang lah ya sis ya. Kita akan bahas bagaimana akhirnya Esther dipaksa. Kita bisa katakan dipaksa untuk menunjukkan kesalehannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, Mordekai yang tadinya kita sebutkan sebagai yang mengasuh Esther, mengalami satu pengalaman di mana yang disebutkan di dalam Esther pasal 3 ayatnya yang pertama dan kedua ini kita perlu hubungkan. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, seorang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Perhatikan ini. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Lihat ayat 3 selanjutnya. Maka pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ayat 4. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat
apakah sikap Mordekai itu dapat tetap sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi singkat cerita, Haman sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dari semua yang ada di situ menghormati dia, mungkin membungkuk atau tunduk ketika Haman lewat, hanya Mordekai yang tidak mau. Kenapa? Kenapa Mordekai tidak mau? Karena dia Yahudi. Dia hanya menyembah Tuhan. Iya, dia hanya tunduk dan hormat kepada satu Tuhan. Ya. Tuhan yang esa, Allahnya orang Israel. Nah, ini menarik Pendeta sebelum kita lanjut. Di sini kan Mordekai membuka identitasnya dia sebagai seorang Yahudi. Ya. Dan mungkin pernah kita bahas juga, kalau saya coba ingat kapan kita bahas ini, kalau nggak salah sekolah sahabat yang membahas bahwa di waktu itu Mordekai meminta Esther untuk menutupi bahwa dia adalah seorang Yahudi. Betul. Nah, tapi kalau kali ini yang terjadi adalah orang bahkan melaporkan tentang dia. Ya. Jadi maksudnya melaporkan di sini, orang cari tahu latar belakangnya. Jadi dikirimlah mungkin mata-mata, spying on him, sehingga ketahuan bahwa oh dia sebenarnya orang Yahudi. Tapi Ratu Esther belum ketahuan bahwa dia juga seorang Yahudi. Lebih jauh, karena itu dibuatlah oleh Haman suatu undang-undang. Sakit hatinya padahal hanya sama kepada Mordekai. Satu orang itu. Tapi karena dia orang Yahudi, dia mau membinasakan satu bangsa. Wah. Ini Mordekai ini, maksud saya Haman ini bukan contoh yang bagus ya. Arogan sekali ya. Ya, sangat-sangat bukan cuma arogan. Seorang yang jahat. Jahat. Ya, meskipun kita bahas kitab Esther, tapi seorang Haman ini ada di dalam cerita ini. Nah, saya lupa bilang tadi. Ada 4 karakter atau tokoh yang paling menonjol di dalam kitab Esther. Yang pertama tentu Esther sendiri. Yang kedua Mordekai. Yang ketiga adalah Raja Ahasveros. Dan yang keempat ini Haman. Villainnya. Iya, sang penjahat itu. Jadi kita akan membahas keempat karakter ini, terutama Ratu Esther. Nah, kita sudah lihat tadi ya. Jadi dikeluarkanlah undang-undang. Dan yang menariknya di sini, seorang Haman berusaha mengelabui seorang raja Persia, yaitu Ahasveros. Sebenarnya Ahasveros nggak mau membinasakan satu bangsa, tetapi dalangnya adalah si Haman ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana akhirnya berita itu diketahui oleh Mordekai, kemudian Mordekai memberitahukan kepada Esther, dan kemudian Esther melakukan hal yang signifikan untuk bertemu dengan raja. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Ya, ini hint cerita ini juga menurut saya refleks pada apa yang akan terjadi. Ini karena ini nanti kita akan bahas lebih jauh, memang betul kata pendeta. Tapi saya tertarik sama cara Haman mengelabui Ahasveros. Iya. Selalu berbicara tentang hukum-hukum yang berbeda. Sedangkan one day nanti kita akan dihadapkan juga dengan hukum-hukum yang berbeda. Iya. Cuman yang menarik di sini, yang menyebabkan pertama kali ini terungkap adalah di mana Mordekai menjadi berbeda. Karena Mordekai berbeda, akhirnya orang cari tahu dan akhirnya dia cerita bahwa dia ini orang Yahudi, makanya dia berbeda. Sepertinya ini menjadi sesuatu yang applicable untuk kehidupan kita saat ini ya, walaupun keadaan kita sekarang tuh sudah mulai majemuk, banyak sekali budaya, banyak sekali kepercayaan yang sepertinya ya aman aja sih kalau kita punya kepercayaan yang berbeda dengan orang lain gitu. Cuman ternyata menjadi berbeda di sini itu membawa kita kepada sebuah cerita akan kuasa Tuhan yang lebih dalam. Nanti kita akan bahas puncak dari cerita ini. Mungkin ini klimaksnya pendeta setelah ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Masuki klimaks cerita Esther.
Di Facebook kali ini kita akan fokus kepada bagaimana jahatnya Haman mau membinasakan bangsa Yahudi karena sakit hati dengan Mordekai. Tapi ini sangat menarik ya. Kita tadi pendeta sudah bahas bahwa kita akan banyak berbicara juga tentang Mordekai dan Haman karena mereka ini tokoh utama juga dari 4 karakter utama di kitab Ester. Nah, pendeta tadi kan aku sudah sempat mention juga nih, hal yang menarik adalah bagaimana Haman tuh memakai perbedaan hukum. Iya. Tadi kata pendeta mencoba mengelabui Sang raja. Iya. Mungkin pendeta boleh jabarkan lebih lagi tentang apa sih yang Haman katakan, kemudian apa reaksi raja setelah itu. Oke. Jadi kita kembali ke Ester pasal 3. Khususnya ayat 8 dan 9. Ya, boleh dibacakan? Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Oke. Dan perhatikan ya apa respon raja ayat 10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata orang Agag seteru orang Yahudi itu. Nah, perhatikan ya di ayat 8 ini bagaimana usaha dari Haman untuk mengelabui raja. Dia tidak bilang ini bangsa spesifiknya. Iya, itu tadi saya perhatikan, dia nggak bilang di sebenarnya Yahudi ya. Benar? Iya, dia nggak bilang bangsa Yahudi. Dia hanya bilang suatu bangsa. Ini ya kadang-kadang sesuatu yang anonimus itu ya sebagai orang yang punya pengaruh ya sebagai raja harusnya dia menanyakan bangsa mana yang kau maksud, ya kan? Tapi di sini dengan kepintarannya juga Haman tidak mau kalah pintar ya. Dia lakukan segala siasat untuk dapat mengelabui raja. Iya. Nah, lebih menarik lagi kisah ini mengharuskan bahwa orang yang melanggar itu atau bangsa yang melanggar itu akan diapa? Dibinasakan. Dan cara membinasakannya itu adalah digantung di tiang. Nah, ini berat seperti Yesus ya, yang mati digantung di kayu salib. Dan mungkin pada saat itu sama seperti di zaman Yesus juga, itu adalah cara kematian yang sangat-sangat memalukan ya pendeta. Betul. Ya mungkin tiangnya tidak seperti yang tiang Yesus yang bentuk salib ya. Mungkin hanya satu aja ini. Tiang gantungan. Iya, tiang gantungan. Tapi kan dilihat sama banyak orang. Gitu. Betul. Nah, kita lihat lebih jauh ya, bagaimana tanggapan dari Mordekai. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Oke. Jadi ketika perintah itu dikeluarkan, Mordekai tahu persis bahwa ini nanti akan menuju kepada bangsanya yang akan dipunahkan. Ya, bayangkan satu bangsa mau dipunahkan hanya karena mereka setia dan tidak mau menyembah Allah lain atau manusia lain yang lebih berkuasa. Saya coba pikirkan ya, kira-kira kalau yang lewat waktu itu Ahasweros, bukan Haman, apakah Mordekai akan tunduk? Kira-kira kalau menurut Saudara Gaby? Enggak juga. Ya, kemungkinan tidak juga. Karena itu pun Haman lewat itu pun titah raja kan? Iya, titah raja untuk menghormati Haman kalau dia lewat. Dan ya dalam kesadaran dan kesetiaan dari Mordekai dia tidak melakukan itu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan Ester ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga, sambungan dari Ester pasal 4, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang
Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Nah, ayat 4 ini memberikan perubahan. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikiriмкannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ya, dalam posisi ini kita bisa bilang bahwa Ester meskipun dia sudah dengar bahwa ini akan terjadi, dia sebenarnya dalam posisi nggak tahu mau ngapain, ya kan? Nggak tahu mau ngapain. Maka dia berinisiatif, daripada paman saya ini yang mengasuh saya ini, sepupu saya yang sudah mengasuh saya ini tetap berpakaian kabung, saya kirim untuk ganti pakaian. Tetapi apa? Mordekai tidak mau. Kita lihat ayat 5. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Ayat 6. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Selanjutnya, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang disediakan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya lah kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Nah, Hatta ini memang tidak sering dibahas ya, tapi saya bisa katakan dia adalah penghubung. Messenger yang baik ya. Messenger yang baik. Ya, kita patut mengapresiasi seorang Hatta. Iya. Bahkan baru kali ini saya notice ada yang namanya Hatta, pendeta. Iya, di Alkitab. Di Alkitab ya. Ya. Namun lihat ya, di sini yang berinisiatif, yang punya pemikiran pertama untuk meminta Ester maju menghadap Raja Ahasverus adalah Mordekai. Nah, tapi saya rasa itu juga karena Ester emang nggak tahu apa-apa kayaknya, pendeta. Bukan hanya tidak tahu apa-apa, dia nggak tahu mau ngapain juga. Iya, maksudnya sebelum mungkin Ester juga awalnya nggak sadar kenapa Mordekai pakai baju seperti itu kan. Siapa lagi nih yang meninggal pikirnya mungkin di keluarganya. Barulah setelah Hatta kasih tahu apa yang Mordekai bilang, baru dia tahu ya. Jadi mungkin berita ini karena Haman juga nggak bilang ke raja bahwa bangsa Yahudi yang mau dibinasakan ya. Iya, dia hanya bilang suatu bangsa. Suatu bangsa. Jadi memang Ester ini baru tahunya dari Mordekai. Oke, kita lanjut ya kisah ini ya. Ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil. Ini perhatikan. Dengan tidak dipanggil, tidak boleh menghadap. Oke. Hanya berlaku suatu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepada raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi ada konsekuensi. Dan di sini Ester paham benar, kalau nggak dipanggil nggak boleh menghadap raja. Kalau sampai saya menghadap, saya dihukum mati. Tapi lihat ayat selanjutnya mengatakan ayat 12. Ketika disampaikan perkataan Ester itu kepada Mordekai, ayat 13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jadi ada tarik ulur. Jadi waktu Mordekai bilang, pergi, sampaikan kepada Ester demikian. Hatta menyampaikan. Lalu Ester bilang, sampaikan kepada Mordekai kalau saya sampai menemui raja, kalau tidak dipanggil saya akan mati. Lalu ini kata Mordekai selanjutnya ya, di ayatnya yang ke-13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, ini menarik. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain.
dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kita butuh orang-orang seperti Mordekai yang mengingatkan. Jangan kira kau di situ aman. Jadi seorang Mordekai ini mengingatkan, kalau kita berada di area aman, situasi aman, jangan kira kita benar-benar aman. Karena satu saat kita juga akan diperhadapkan kepada masalah. Dan dalam hal ini, Mordekai mengingatkan kembali, mungkin, ini ya, menarik sekali. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa yang lebih gampang dimengerti, kamu nggak tahu untuk hal inilah Tuhan memilih kamu sebagai ratu. Jadi jangan pikir kamu itu jadi ratu tidak ada tanggung jawab, tidak ada tugas, tidak ada kerjaan, hanya berleha-leha saja di sana. Bukan. Tuhan memilih kamu menjadi ratu untuk masa seperti ini. Ya, jadi bagi kita yang punya posisi dimanapun kita berada ya, di tempat kerja, di dunia pendidikan, dunia manapun itu, dalam lingkup kita beraktivitas, ingat Anda ada di posisi Anda untuk suatu maksud, memuliakan Tuhan dan menolong orang lain. Dan khususnya di sini Esther menolong saudara-saudara sebangsanya. Meskipun, garis bawahi, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Nah, ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Jikalau aku mati, ya mati. Jadi ini sepertinya ya, mati konyol. Iya kan? Ya, jadi Esther sudah memperhitungkan semuanya. Dan dia kembali mengambil suatu komitmen yang membahayakan nyawanya sendiri. Ya, seringkali dalam kehidupan kita harus melakukan keputusan yang radikal. Ya, beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang Ruth ya, tentang radikal komitmen. Di sini sang Ratu Esther juga mengambil komitmen, mengambil keputusan yang radikal. Dan lebih jauh lagi, yang paling menarik, kalau di Ruth tidak sampai mempertaruhkan nyawa ya, tapi di sini mempertaruhkan nyawa. Coba Anda, ketika Anda ditanyakan, apakah Anda mau berkorban nyawa Anda untuk keselamatan orang lain? Kalau Gaby mau nggak? Wah, saya masih mikir juga sih, Pendeta. Iya. Agak susah ya. Kayak mungkin kecenderungannya tidak gitu. Betul. Kecenderungannya untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Iya, apalagi udah di posisi nyaman ya. Iya. Mungkin ya raja juga nggak tahu kalau Haman juga kan nggak tahu Esther Yahudi. Betul. Jadi ya kemungkinan dia lolos juga sebenarnya. Betul. Justru di saat aman di posisi yang aman seperti Ratu Esther, dia harus melaksanakan tugas tanggung jawab mengapa dia dipilih untuk ratu in the first place. Ya, jadi seakan-akan Tuhan mengingatkan Esther lewat Mordekai. Ya. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh Esther? Oke, karena saya sudah diperingatkan, dia mendengarkan. Dan apa yang dilakukan? Oke, saya bersedia. Tetapi ingat, kita harus berpuasa dulu. Perintahkan saudara-saudara sebangsa kita untuk berpuasa berapa hari? 3 hari. 3 hari, 3 malam. Ini puasa tidak makan 3 hari 3 malam. Bukan hanya berpuasa siangnya, malamnya makan. Iya, nggak ada buka puasanya ini 3 hari. Bayangkan 3 hari tidak makan, tidak minum. Kira-kira Gaby kuat nggak? Wah, tapi kalau misalnya itu untuk menyelamatkan, saya lebih baik puasa 3 hari daripada mati, Pendeta. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya kalau saya bisa katakannya, puasa 3 hari itu pasti dalam kondisi sangat loyo. Iya nggak sih? Tapi disinilah Tuhan menguatkan. Jadi kadang-kadang kita harus betul-betul lemah,
agar Tuhan menolong dan menguatkan kita. Atau agar kita sadar kalau memang Tuhan selalu menolong kita ya Pendeta. Iya, agar kita sadar juga bahwa dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu lebih nyata. Sama seperti Rasul Paulus katakan, ketika aku lemah, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Akhirnya singkat cerita, Esther masuk bertemu dengan raja tanpa dipanggil. Dan demi kemurahan dan kasih karunia Tuhan, raja berkenan dan mengulurkan tongkat emasnya. Ya kan? Artinya raja berkenan. Lalu raja katakan, apa yang menjadi tujuanmu datang bertemuku? Bahkan kerajaanku ini pun akan aku berikan kepadamu kalau kamu minta. Lalu Esther mengatakan, bukan itu yang kuminta. Tetapi ada seseorang. Nah, ini menarik juga ya. Kalau Haman mengatakan ada satu bangsa. Kalau Esther mengatakan ada seseorang yang mau membinasakan bangsaku. Raja di sini karena dia tidak tahu siapa itu, dia tanya, siapa orang itu? Berani-beraninya dia. Lalu dengan kerendahan hati, Esther bilang, ini nih orangnya nih. Ya, tadinya senang sekali Haman mendapat penghormatan, tapi saat ini dia bukan dapat penghormatan, saudaraku. Dia akhirnya mendapat upah dari kejahatan yang dia rencanakan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Jangan merencanakan hal yang jahat kepada orang lain. Karena hal yang jahat yang kau rencanakan kepada orang lain, itu akan menimpa dirimu sendiri. Itu dari Haman. Dan sebagai seorang Ratu Esther, dia seorang yang tidak ada abu-abunya. Ya kan? Kenapa? Karena dia katakan kalau aku mati, ya aku mati. Dia rela mempertahankan maju demi apa yang dia yakini benar. Jadi tidak ada sisi abu-abu dalam kehidupan Ratu Esther. Meskipun di awal-awal dia harus diyakinkan dulu oleh Mordekai. Hatta harus bolak-balik untuk menyampaikan kabar atau perkataan dari Mordekai. Namun begitulah kehidupan. Kita harus diyakinkan dulu bahwa benar-benar kita berada di pihak yang benar. Maka komitmen, I perish if I perish. Kalau aku harus mati, maka aku akan mati. Dan singkat cerita, akhirnya Haman disula, di tiang, digantung. Tetap ditinggikan, tapi di tiang gantungan ya? Benar? Iya, di tiang gantungan. Yang dia rencanakan untuk orang Mordekai. Yahudi. Ya, untuk Mordekai pada awalnya. Jadi ya jangan saudaraku merencanakan yang jahat kepada orang lain. Dan kisah ini ternyata bukan hanya kisah yang terjadi di zamannya Ratu Esther. Menurut buku Kerinduan Segala Zaman, bahkan buku Kitab Para Nabi dan Raja mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Ratu Esther dan bangsa Yahudi akan juga terjadi di akhir zaman. Di mana di akhir zaman nanti akan keluar satu undang-undang yang akan memberatkan, menyusahkan umat-umat Tuhan. Sehingga mereka akhirnya terpaksa harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan lewat berpuasa dan berdoa. Dan undang-undang itu akan sangat memberatkan sampai-sampai kalau tidak menurut, maka mati adalah hukumannya. Namun kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan Ratu Esther untuk menyelamatkan satu bangsa. Tuhan juga akan menggunakan Tuhan Yesus. Ya, Khalik pencipta kita, penebus, Tuhan Yesus untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan yang dirancangkan itu. Bahkan Tuhan akan utus malaikat untuk menolong kita. Meskipun ada undang-undang itu, kita akan terpelihara. Khusus untuk siapa? Umat Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang tetap setia dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun undang-undang yang akan dibuat oleh negara atau tempat di mana Anda berada, tetaplah setia kepada Tuhan, karena yang menyelamatkan bukan undang-undang, tetapi Tuhan. Ya. Terima kasih Pendeta, menarik sekali kita membahas Esther dari sisi ini. Tadi kita sudah lihat, ya bangsa Yahudi tidak jadi dibinasakan, Haman yang digantung, dan tentunya akan ada resolusi akhir dari kitab Esther ini. Kita akan bahas hal tersebut sekalian mengambil kesimpulan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana.
setelah menghadapi pertarungan dalam doa, apakah akhirnya bangsa Yahudi dan Esther bisa menang? Kita ambil di resolusi ini, Pendeta. Bagaimana akhir kisah Esther dan bangsa Yahudi? Oke. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa akhirnya rencana jahat Haman untuk Mordekai dan bangsa Yahudi, dia yang rencanakan, akhirnya dia yang termakan sendiri oleh rencananya. Ibaratnya senjata makan Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Haman. Dan lebih jauh ketika Mordekai akhirnya diuntungkan dalam kisah ini, di mana semua harta Haman, bahkan kedudukan Haman diberikan kepada Mordekai. Esther tetap jadi ratu. Namun yang paling menarik, undang-undang baru dikeluarkan menggantikan undang-undang yang mau dilakukan oleh Haman, bahwa semua orang Yahudi wajib untuk mempertahankan semua harta miliknya, keluarganya, sehingga kalau ada yang menyerang harus lawan balik, jangan pasrah-pasrah saja. Dan itu katanya menurut Esther pasal 8 ayatnya yang ke-17. Boleh dibacakan? Demikian juga tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang rakyat telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. Wow. Iya. Karena mereka ditimpa ketakutan. Tapi karena takut sama orang Yahudi. Iya. Jadi pengaruh luar biasa ini, bahkan orang yang bukan Yahudi jadi Yahudi. Apa maksudnya? Ini pengaruh yang baik sebenarnya. Takutnya itu bukan karena takut mau dibunuh, tetapi takut bahwa mereka tidak akan mendapat bagian bersama dengan orang-orang Yahudi dalam keselamatan. Iya, di dalam kerajaan yang sedang dipimpin oleh Ahasverus Persia waktu itu. Dan memang ini sesuatu yang sangat-sangat penting, bahwa pengikut suatu aliran itu oleh karena ada dukungan dari mana? Negara. Ya kan, jadi kita tidak akan bahas jauh tentang dukungan dari negara itu. Yang saya mau sampaikan bahwa bila Anda setia seorang Ratu Esther yang tadinya hanya seorang anak asuh, yang tadinya hanya tenang, nyaman, dan aman di istana, tetapi ketika menghadapi suatu gejolak yang harus menonjolkan atau menunjukkan siapa dia sebenarnya, dan dia hadapi itu dengan penuh ketenangan, berpuasa dan berdoa, dan dia lakukan bagiannya di dalam waktu yang sangat genting itu. Saudaraku, mungkin Anda juga akan dipanggil, diingatkan tugas Anda, bahwa di saat genting seperti inilah Anda dipilih untuk posisi yang Anda sedang pegang saat ini. Ingatlah, Anda harus berlaku sama seperti Ratu Esther, tetap tenang, berpuasa dan berdoa, sehingga Anda dapat melakukan bagian Anda dengan baik dan benar demi keselamatan bangsa Anda dan juga keselamatan Anda, dan tentu kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan saja. Amin. Terima kasih Pendeta. Sungguh menarik kita membahas kitab Esther dari point of view yang ini. Ya, semoga ini menguatkan kita juga bila mana nanti ada datang kesusahan, kita seperti Esther, Mordekai dan bangsa Yahudi bisa tetap setia sampai nanti kebenaran akan pasti menang. Baik, untuk menutup Facebook episode kali ini, Pendeta boleh berdoa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran yang begitu indah mengenai Ratu Esther bersama Mordekai, Ahasverus, bahkan Haman. Biarlah kami mau memilih untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Mordekai yang mau mengingatkan Esther bahwa untuk saat seperti inilah engkau dipilih menjadi ratu. Dan Esther dengan segala keteguhan hati dan keyakinannya mengatakan, berpuasalah dan berdoalah bersama-sama dengan aku, bahkan aku juga akan berpuasa dan berdoa, agar Tuhan kiranya campur tangan dalam perkara gejolak yang sedang kita alami ini. Biarlah ketika kami mengalami tantangan, ujian, pencobaan, bahkan yang menjadikan nyawa kami taruhannya, biarlah kami tidak lari kepada yang lain ya Tuhan. Tapi kami mau datang merendahkan hati pikiran kami di hadapan Tuhan, berpuasa dan berdoa, mencari hadirat Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan membukakan jalan keluar dalam segala permasalahan yang kami alami. Dan tolong kami Tuhan, agar sebagaimana Ratu Esther dimenangkan
Engkau juga memampukan kami untuk menang bersama dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, pakailah kami dan janganlah pernah kami mengambil sedikit pun kredit dari kemenangan ini. Tapi biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Hakim Pembela kami, dan Tabib Besar kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta telah berbagi bersama kami di Facebook. Semoga Tuhan berkati selalu pelayanannya. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Facebook yang setia menonton episode Facebook. Kiranya mendapatkan pelajaran yang baik dari episode kali ini. Dan jangan lewatkan pelajaran-pelajaran menarik lainnya di episode Facebook berikutnya. Kita bertemu, sampai jumpa.